Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Keaturan lenggah. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Berkah dalam. Berkah dalam. Hari ini kita memahkotai kenangan akan Ibu Agnes Sarikem dengan perayaan Ekaristi, sebab puncak iman adalah Ekaristi. Dan tadi saya mengubah bacaan pertama karena persis bacaan hari ini adalah soal penebusan, dan itulah yang membuat hidup sesudah kematian itu bukan pengadilan, bukan kacilakan, tetapi penebusan, ditebus. Dan nanti akan kita dengar surat Petrus. Umumnya agama itu dihayati begini. Umumnya ada sosok Tuhan, entah apa mau disebut, masing-masing mempunyai sebutan tertentu, walaupun Allah itu Esa, Allah itu satu. Amin. Amin. Tetapi masing-masing agama dengan cara penghayatannya masing-masing meyakini bahwa itu adalah jalan terbaik dalam hidup. Dan jalan itu adalah begini. Sosok yang Esa, Allah itu memberikan perintah dan aturan dan pedoman hidup. Wujudnya bisa bermacam-macam, bisa vision, penglihatan, bisa catatan tentang pengalaman Allah, dan bisa seperti kitab suci yang diberikan oleh Tuhan sebagai pedoman dan hukum. Oke? Dan kemudian bagaimana manusia? Manusia membacanya, manusia mengerti, manusia tahu konsekuensi. Kalau aku melakukan A, konsekuensinya X. Kalau aku melakukan B, konsekuensinya Z. Gitu. Konkretnya, umumnya agama mengajak kita untuk berbuat baik. Baik itu kan lho, universal. Ora nek baik nek nggonku iki baike ngene. Ora apik iki yo apik. Kanggo wong liya yo mesti apik. Pasti universal. Itu juga menjadi ukuran kebenaran soal ajaran itu tadi. Apik munggo aku ning njur dadi kasusaning wong liya atau iki apik. Nek kowe ngeterapke iki yo apik. Universal. Nah, kalau saya melakukan hal baik, saya nanti ngelumpuhke bondo swarga kalau orang Jawa mengatakan. Itu menjadi modal nanti kalau berjumpa dengan Tuhan ketika mati. Tentu saja hidup melakukan dosa. Nah, dosa itu menjadi poin pengurang. Gitu kan? Maka sesudah tahu peraturan Allah, kita dibiarkan berjuang untuk mewujudkan itu dalam hidup. Banyaklah berbaik dan kurangilah dengan sangat kejahatan, keburukan, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa yang terjadi? Sesudah hidup berakhir, tibalah saatnya untuk menimbang. Tentu saja sederhana. Kebaikan, amal, bakti dikurangi, hal yang buruk, yang jahat, yang dosa. Gitu kan? Sewajarnya kan begitu hidup beriman beragama kepada Tuhan. Tembusnya apa? Sama dengan apa? Minus, ya kan?
kebaikan dikurangi kejahatan sama dengan minus neraka. Ya coba, sing rumangsa paling suci. Panjenengan sok romo paling suci. Ya ora padha wae. Ya kan? Aku nek ngitung ya minus. Panjenengan kok mbok menawa ya minus. Tegese kabeh engko awake dhewe nyemplung neraka. Ayo. Ini logika loh, ini logika yang sangat wajar loh. Gitu? Coba jenengan jujur karo awake dhewe. Panjenengan termasuk orang yang minus atau yang oke plusnya? Minus oh. Minus ya. Artinya nanti setiap pribadi yang hadir di sini termasuk romonya juga bareng-bareng yang belum neraka. Sebenarnya ini kan pengetahuan yang fatal. Pemahaman yang kok serem seperti itu arep ngimani Gusti Allah wae. Nah, iman kekristenan memperkenalkan sosok sing ngguang minus iki. Allah, firman Allah yang menjadi manusia sama seperti kita kecuali tidak berdosa, dan lebih daripada kita menjadi hamba yang memberikan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya melalui wafat dan kebangkitan. Darah Kristus itu adalah dalam tradisi Yahudi waktu itu darah anak domba yang tidak bercacat, ungkapannya, lambangnya, untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Nek wong iso goleki cempe kurban untuk kurban kepada Allah, Gusti Yesus ki cempe sing ora duwe cacat blas. Maka kita seringkali menyebut anak domba Allah, ya kan? Konteksnya ada kebudayaan waktu itu, persembahan domba kepada Allah. Dicarikan yang paling top. Lah Yesus ki ora bandingane. Tidak ada bandingannya. Top markoto. Kurang lebih. Nah, apa yang dilakukan dengan pengorbanannya disalib? Setiap kali kita itu berbuat dosa, ingat, seolah-olah bayangkan saja kita itu gadekke diri neng pegadian setan lawan ini loh. Nah, gadekke diri pegadian setan. Setiap kali kita berbuat pelanggaran dan dosa, kita itu menggadekan diri di pegadian setan. Hitungan ping pira jenengan gadekke. Ya kan, menggantikan diri setiap berbuat dosa. Menumpuk akumulatif, nggak bisa, siapa yang mau menebus? Kita sendiri nggak bisa menebusnya. Roh itu penurut, daging itu lemah. Awake iki benesokin niat baik. Nek bengi yo sembayang yo kari-kari sesuk arep nganyari urip ning padha wae kan sontoloyo. Ya, lihatlah. Roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Dan itu yang terus-menerus dilakukan sampai Gusti Allah iki ora mentolong. Nek ora tak tulung ya mung kabeh nyeblung neraka. Apa yang dia dibuat oleh Allah? Mengorbankan dirinya, firman logos, menjadi manusia, hidup sebagai manusia, membuat mukjizat dan bersabda, mengajak untuk percaya pada Allah sambil memberikan hidupnya. Tebusan neng pegadian ini kan kudu gawa duit, kudu gawa tukar. Apa yang dibawa untuk menebus kita? Darah Kristus. Ya kan, kudu gawa duit, kudu gawa barang tukar. Apa sehingga kita dibebaskan? Darah Kristus. Dan itu bacaan pertama hari ini. Mari kita baca kembali. Kita perhatikan kondisinya. Kita perhatikan ya. Tidak yang panjang. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ditebus. Ini mau neng pegadian setan ini. Cara hidup yang sia-sia, dosa, warisan nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan barteran, barter, bukan dengan perak atau emas. Ini sungguh-sungguh, ini hitungan duit, ini hitungan barang, ini hitungan dol tinuku, ini hitungan utang piutang, ini hitungan pegadian.
bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak. Ingat ini 2000 tahun yang lalu loh. Memang uangnya perak atau emas. Sampai sekarang pun kita masih bertanya berapa perak harganya, padahal duitnya kertas. Ya kan? Lihat warisan itu. Jadi ini sungguh-sungguh terminologi pegadian utang piutang, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Maka beriman kepada Tuhan Yesus adalah mengimani sosok yang miturut pitungane awake dhewe nek re mengimani Gusti Allah iki kaya mau mesti minus tibane nyemplung neraka, dadi ana pembelanya. Dosa kita dibersihkan dengan darah anak domba. Sehingga kematian bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah kegembiraan dan hidup kekal. Kenapa? Ya karena ada sosok penebus yang menebus dosa. Itulah semestinya menjadi kegembiraan setiap pribadi Kristiani di dalam kehidupan. Bukan hanya nanti ketika kita sudah dipanggil menjadi arwah, bukan, tetapi aku itu ditebus Allah, aku itu dicintai Allah, dosa-dosaku diampuni, maka hidupku harus bergairah, hidupku penuh syukur, hidupku penuh semangat, aku ringan hati untuk melakukan banyak hal yang baik, yang benar. Nek mau bab kleru-kleru sithik, nek mau bab dilarani rasa dirasake. Amin. Rasa dirasake. Nanti kehilangan kegembiraan hidup. Kalau banyak hal yang buruk dirasakan, enggak usah dirasakan. Gembira. Itulah ketika kita mengerti 1000 hari Ibu Agnes Sarike, kita bangun rasa gembira itu. Bahkan ketika kematian menjemput kita gembira karena Allah telah memilih seseorang di antara kita. Dan tentu saja Allah yang esa, yang semua agama menyebutnya Allah yang baik, itu orang jur Allah menterantarkan keluarga yang ditinggalkan. Pasti orang toh, nah Allah disebut Allah baik, mesti memelihara, mesti juga sungguh mendampingi, mesti menyertai, mesti menata kehidupan yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Katanya Allah baik, logikanya Allah baik yang mesti ngopeni. Dan itulah yang diyakini ketika puncak Paskah kita merayakan Pentakosta. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah yang terus menyertakan Roh Kudusnya untuk sungguh-sungguh memberi kekuatan, pengharapan, kobaran api optimisme pada kita semua. Maka pada hari yang ke-1000, selamat jalan Ibu Agnes Sarike. Bahagia bersama para kudus di surga, lan nyuwun donga Ibu kangge brayat inilah brayat agung lan kita kabeh. Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudari yang pada saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Kau percayakan kepada mereka. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau ya Allah, karena belas kasih-Mu begitu nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang wafat dan bangkit untuk menebus dosa. Dan kami mengenangkan saudari kami Agnes Sarike Sutarno yang 1000 hari lalu Kau panggil, dan para leluhur kami semua. Kami percayakan pada belas kasih dan pengampunan-Mu agar mereka bahagia dalam surga abadi dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua yang ditinggalkan.
demi Kristus Tuhan dan pengantara